nama Tuhan Yesus, dalam segala hal, dalam segala kehidupan kami, jasmani kami, rohani kami akan mengalami terobosan-terobosan besar. Karena Allah kami, Allah yang unlimited, tidak terbatas Tuhan. Terjadi sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sekarang Tuhan, tepat seperti yang surga rancangkan. Itu kami nikmati hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami gerejamu. Kami siap masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelam dalam kebenaran firman-Mu. Tenggelam dalam rencana-Mu. Supaya setiap kelemahan-kelemahan kami diubahkan jadi kekuatan. Supaya apa yang tidak mungkin jadi mungkin bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktu Roh Kudus. Beracaralah, berbicaralah bagi semuanya Tuhan. Buka hati pikiran kami. Dalam kerendahan hati, dalam ketaatan akan firman-Mu Tuhan, kami siap mendengar Engkau Tuhan. Berbicara Roh Kudus, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, kuasai tempat ini, kuasai kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya mengizinkan Engkau dan firman-Mu yang beracara atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mengalami Engkau dan kami siap mengalami firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silakan terima kasih. Shalom semuanya. Semangat pagi. Harus semangat ya. Apalagi ini seperti visi misi gereja kita tempatin itu ya. Ini tahun penggenapan gitu ya. Amin. Kalau namanya tahun penggenapan dan diaminkan, tidak boleh ada namanya keraguan sedikit pun dalam hidup kita. Ya. Tadi seperti Pak Aleo saksikan tadi bagaimana sesuatu yang tidak masuk akal. Kan begitu. Walaupun dikatakan percaya tidak percaya, ya harus percaya. Wah kita orang percaya masa tidak percaya gitu kan? Karena mengerjakan bukan kita. Tuhan bilang bukan kuat gagah tapi rohku kata Tuhan. Itu mengerjakan. Sehingga yang mustahil nggak jadi mustahil. Yang sukar nggak sukar. Ya, kalau orang beriman itu jangan selalu pakai logika kita. Seringnya iman itu bertentangan logika kita. Apa yang Tuhan kerjakan seringnya itu berseberangan dengan akal manusia kita. Supaya apa? Loh Pak Eko, kok Tuhan nganai-nganai gitu kan? Kadang kesannya jadi kok main-main. Enggak. Tuhan sedang melatih kita masuk dalam dimensi Allah. Supaya keterbatasan kita tidak mendominasi. Karena banyak orang, hari ini yang dikasih tema Ibu Maria adalah kuasa doa yang menghadirkan mujizat. Siap mengalami itu? Siap mengalami itu? Terima kasih. Remakan di pikiran hati kita, aku harus mengalami itu. Nanti akan sambung dengan banyak kesaksian yang menunjukkan ini karena temanya saya banyak mengalami saudara tentang perkara kuasa doa bagaimana mendatangkan mujizat. Dari sakit penyakit, keuangan dan sebagainya berangkat dari doa yang kita naikkan dengan konsisten. Ya karena kembali bukan kuat gagah kita, tapi Roh Tuhan mengerjakannya dengan cara yang ajaib di waktu yang terbaik untuk kita orang percayanya. Amin. Yuk kita dasar dulu terkasih firman Tuhan pagi hari ini dalam Yakobus 5 ayat 16b. Tentu ini ayat yang familiar kepada kita semuanya. Temanya kuasa doa menghadirkan mujizat. Yakobus 5 ayat 16b. Ya boleh tayangkan biar dibaca sama-sama atau kalau bisa dibaca di Alkitabnya atau Alkiteknya masing-masing. Sudah ketemu? Sampun kepanggih para sederek. Monggo kita sarang-sarang. Pak Saragi bahasa Bataknya Pak, saya nggak tahu terjemahannya, gitu ya. Sudah ketemu? Yuk kita declare ayat ini yang B saja ya, doa orang yang benar itu ya dari situ. Kita declare ini jadi dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, 2, 3, ya. Ulangi. Ya, kita baca sama-sama dengan suara terbaik kedengaran telinga tetangga. Amin. Karena iman timbul dari dan pendengaran gosip. Karena firman ya. Iya, yuk sama-sama katakan yuk. 2, 3, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan apa? Sekali lagi, 2, 3. Doa orang yang benar. Amin. Katakan kanan kirinya, itu jadi dalam hidupmu. Jawil kanan kirinya.
kata-kata profetik ini jadi dalam hidupmu. Doamu penuh kuasa. Karena engkau benar, orang benarnya Tuhan. Amin. Kasih. Perenungannya, next ya, perenungannya, apakah betul doa itu besar kuasanya? Pernah enggak pemikiran terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Aku udah berdoa pendeta, tapi kenapa hidupnya gini-gini aja? Sakit tidak sembuh-sembuh, ekonomi gitu-gitu aja. Hubungan dengan pasanganku ya enggak bagus-bagus amat. Udah berdoa Pak, Bu, sudah. Bahkan ditambah doa puasa Pak Pendeta. Tapi kenapa ya? Kok tidak meningkat-meningkat dalam hidupku? Baik, kenapa Ibu? Terima kasih. Karena ini, banyak orang ada keraguan dalam mindsetnya dan pola pikirnya. Apakah betul ya doaku berkuasa? Jangan-jangan berkuasa cuma doanya Pak Pendeta Isar, misalnya begitu. Akhirnya itu menghalangi. Bukan siapa pendeta kita, bukan siapa gembala kita. Tapi siapa Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana imanmu yakin itu. Itu sekolah gak berkasih. Kenapa? Penting sekali kalau Tuhan sumber segalanya, kita tidak punya iman untuk mengklaim hal itu, ya hanya berhenti di pengetahuan tok. Sehingga terjadi dalam realita kita. Itu perlu dihindari sebagai orang percaya, terkhusus Jumat di Pelamongan ini. Amin. Ya, terima kasih. Ini saya sharekan di sini gitu ya. Jadi kenyataannya banyak orang yang ragu. Kenapa? Karena mereka belum melihat jawaban dari apa yang mereka doakan secara langsung. Artinya apa? Orientasi mereka berdoa kepada jawabannya. Padahal Yakobus tadi bilang, ini saya coba lihat beberapa, ada 3 hal. Di situ ada doa, ada orang berdoa atau orang benar, dan ketiga ada kuasa yang besar, yaitu Allah yang berkarya di sana. Jadi nggak ada kata jawaban doa di situ. Ada doa yang dinaikkan, ada orang benar yang berdoa, dan ada kuasa yang bekerja di sana. Nah, impact-nya ketika dipraktekin, baru nanti ada jawaban doa, ada mujizat dan sebagainya. Ya, kita perlu ini dulu, terima kasih. Supaya ketika berdoa tidak ada kata keraguan dalam hati kita, tidak ada kata bosan. Amin. Di sini ada kata yang udah bosan berdoa di sini. Kalau udah bosan pulang aja lah. enggak ya, udah bercanda. Ya, doa itu bahkan kenapa kita sebagai pelaku utama. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan. Doa itu dikatakan DOA kalau kita per huruf gitu ya. D, dialog atau komunikasi. O, orang. A, Allah. Dialog atau komunikasi antara orang dengan Allahnya. Kalau dialog atau komunikasi searah apa 2 arah? 2 arah. Kecuali saya khotbah searah gitu ya. Saya tanya, Bapak Ibu menjawab. Itu 2 arah. Doa harusnya begitu. Kita sampaikan apa, kita juga dengar Tuhan ngomong apa. Harus saling. Sehingga itu membuat kehidupan doa kita jadi sehat. Mungkin sama-sama berdoa, tapi belum tentu kualitasnya sama-sama sehatnya, belum tentu. Yang satu doanya searah, kayak orang laporan. Hari ini, Senin, upacara bendera siap dilaksanakan, komandan, laksanakan. Cuma laporan. Doa itu membangun komunikasi, membangun fellowship dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan. Maka nanti impact-nya, dampaknya, Anda akan melihat jawabannya, Anda akan melihat kuasanya, Anda akan melihat mujizatnya. Bangun dulu kualitas keintimannya lewat doa itu. Ya, doa itu sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Memang di dalamnya ada permintaan. Tetapi permintaan itu bukan menjadi yang utamanya. Justru fellowship-nya kita dengan Tuhan. Ya, saya beberapa kali mengalami kondisi yang kadang-kala di luar kemampuan manusia saya begitu. Ya, ketika saya tidak bisa ngapa-ngapain, itu saya ambil gitar saja, saya nyembah sebisa saya main gitar, nyembah Tuhan. Tidak bisa ngomong apa-apa, hati sudah sumpek, pikiran sudah blank gitu, nggak tahu harus bagaimana, nyembah Tuhan saja. Tidak ngomong apa-apa tanpa doa, tiba-tiba Tuhan aku tidak mampu, peluk aku Tuhan. Aku udah tiba-tiba, betul, ini seperti Pak Layu tadi bilang, percaya tidak percaya silahkan, tapi harus percaya gitu ya. Saya lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba dipeluk di belakang, tidak kelihatan, tapi nyes, plong, semua beban saya terangkat. Maksud saya apa, Bu Kasih? Nikmatilah fellowship seperti itu, hubungan seperti itu. Yang sudah berkeluarga, nyaman enggak kalau peluk pasangannya? Halo? Yang udah berumah tangga nyaman enggak peluk pasangannya? Seperti itulah kita dengan Tuhan, kan kita mempelainya Tuhan, betul enggak? Jangan sampai sebagai mempelainya Tuhan enggak pernah mengalami pelukan Tuhan, enggak pernah mengalami kehangatan kasihnya. Wah, itu salah besar. Iya. Jadikan betul entah dengan kosakata seperti apa, Ibu kasih. Terserah bagaimana sikapnya, tapi bikinlah ada se-enjoy mungkin membangun hubungan dengan Tuhan. Ada anak orang saya itu kalau manggil Tuhan itu papi gitu. Papi, aku tidak kuat, papi, aku butuh ini gitu. Anak orang itu gitu, berdoa begitu. Tidak ngomongnya enggak Tuhan, enggak Yesus gitu, papi enggak gitu. Karena apa? Dia nyaman sekali, ya seperti bapaknya betul.
Ya, tidak ada masalah. Tuhan kita tidak pernah mempermasalahkan, panggil apa kan? Iya. Yang penting hati kita terhubung dengan Dia. Itu akan menolong kita mengerti siapa Dia, mengerti bagaimana cara kerjanya, karya dalam kehidupan kita. Ya, next. Sekarang bagaimana doa yang penuh kuasa itu ada dalam kehidupan kita, dalam doa-doa kita. Yang pertama, terima kasih. Tadi pertama, ada doa, terus saya bilang, ada orang benar. Jadi langkah pertama, supaya doa kita berkuasa, kita harus hidup benar. Doa yang penuh kuasa jika hidup kita benar. Ya tadi dikatakan ya, doa orang benar bila dengan yang didoakan besar kuasanya. Artinya apa? Kita harus menempatkan diri kita menjadi orang-orang benarnya Tuhan. Orang benar itu tidak neko-neko. Hidupnya berintegritas, jujur, tekun, taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Tidak kompromi lagi dengan dosa dan kedagingan yang bertentangan firman Tuhan. Itu orang benar. Nah, kadang-kala kita ingin mengalami mujizatnya Tuhan, tapi sering kita kompromi dengan dunia, itu juga penghalang. Nanti pulang PR-nya, kasih tugas rumahnya adalah coba Anda bikin list apa-apa saja yang selama ini menjadi kebiasaan Anda, yang sebenarnya Anda tahu, tapi Anda biarkan menjadi penghalang hubunganmu dengan Tuhan. Ya, kemalasan, keengganan, ya, kemasabodohan, sangat jadi anak saya begitu terkasih. Jadi kami berlima, saya, istri, dan 3 orang anak kami, itu bikin job desk dalam urusan keluarga dalam rumah, tentang bersih-bersih, nyuci piring, nyuci baju dan sebagainya, bersih rumah. Kami bagi tugas itu. Ya, supaya mereka ngerti bagaimana mereka punya tanggung jawab dalam sebagai bagian dari anggota keluarga kami gitu. Nah, ketika itu kami delegasi kepada mereka, mereka tahu ketika mereka tidak pada tempatnya, tidak pada fungsinya sebagai yang harus melakukan tanggung jawab itu, mereka tahu bagaimana harus bersikap. Yang pertama, datang minta maaf. Maaf ya, aku tidak melakukan ini. Oke, apa konsekuensinya? Begini. Ya, jadi harus legowo ketika maaf kata kita tidak seperti Allah harapkan, lalu doa kita belum dijawab, jangan marah sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak sampai hari ini Anda bergumul punya pokok doa dan doa kita belum jawab? Jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa. Coba dievaluasi. Siapa tahu ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Jadi masalah bisa muncul karena 3 hal. Yang pertama karena Tuhan izinkan, karena dosa pelanggaran kita, atau karena pekerjaan si iblis. Ya, kalau karena itu Tuhan izinkan, seperti Ayub, lewati proses, seperti Yusuf, lewati prosesnya. Tuhan pasti menopang dan kekuatannya, ujung-ujungnya peningkatan, ujung-ujungnya berkat, ujung-ujungnya pemulihan. Solusinya begitu. Tapi kalau karena kesalahan pelanggaran kita, solusi pertama apa? Ya bertobat dulu dari kesalahan kita. Jangan minta berkat-berkatnya dulu, bertobat dulu. Baru ambil komitmen hidup benar di depan Tuhan, lalu ajukan doa-doamu kepada Tuhan. Kalau pekerjaan simbolis, engkau punya kuasa Tuhan, tengking dalam nama Yesus. Nah, gitu. Sesederhana itu. Cuma perlu latihan. Keyakinan kita akan Tuhan dan firman-Nya, lalu kita menghidupinya, kita tekun mempraktekannya sebagai orang benarnya Tuhan, itu akan mengaktifkan tombol on otomatis kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Ya. Saya beberapa kali ngajak orang berlatih melayani kelepasan orang, atau melayani orang lagi kesurupan atau apa begitu. Ada orang gini, Pak, apa enggak perlu Pak, kita persiapan dulu Pak, doa puasa. Kita planningkan, kita reschedule, nanti kita ajak doa kelepasan Pak. Lah orang itu lagi kesurupan, nunggu doa puasa 3 hari lagi, setelah kelanjutan gitu kan. Tapi kalau udah terbiasa latihan, udah demi namanya diam, keluar tanpa bermanifestasi, selesai. Kalau udah terbiasa, latihan. Jadi sekarang PR-nya harus sering latihan. Amin. Tempatkan diri kita sebagai orang benarnya Tuhan. Itu poin soal. Orang benar tidak neko-neko. Kenapa? Kalau kita hidup benar, ini Mas katakan begini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa orang benar itu? Katakan saya. Ya, mata Tuhan, kalau hidupmu benar, mata Tuhan tertuju kepadamu. Dia fokus, dia concern kepada kita. Ya, kalau kepada dia concern, apalagi soal pergumulan kita, masalah kita, sangat kecil buat Tuhan kita. Amin. Dan dikatakan, dan telinganya kepada teriak mereka, minta tolong. Doa-doa kita, seruan kita, pasti dia dengar, dan pasti dijawab. Jadi masalahnya di mana? Adakah kita menempatkan dia orang benar Tuhan atau tidak? Kan begitu?
Itu menjadi evaluasi yang terkasih. Kalau sampai hari ini doa kita belum terjawab, tolong dievaluasi. Siapa tahu kita belum menempatkan diri menjadi orang-orang benarnya Tuhan. Yakobus jelas menegaskan ini kan, doa orang yang benar, kalau hidup benar pasti dijawab. Tidak mungkin tidak. Bahkan Tuhan menyelamatkan kita, dikatakan firman Tuhan, ketika kita masih berdosa kan? Iya. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa, apalagi soal pergumulan hidup kita. Kita hidup benar, pasti akan mudah mengalami itu. Tadi Bu Mara sempat kesaksian juga perkara ekonomi keuangan. Saya pernah ngalami itu sekian belas tahun yang lampau begitu ya. Jadi ketika saya belum full timer, saya belum pendeta, tapi sudah pelayanan juga begitu. Istri juga masih kerja. Kami terus terang terikat dengan hutang begitu lewat kartu kredit. Ya, sekian ratus juta kami cicil-cicil tapi tetap tidak bisa terus. Sudah ada dengan cara mungkin dengan cicilan gitu ya, diperkecil angsuran sebagainya, tetap tidak bisa terus. Ya, solusi kita secara manusia sudah mentok. Tidak bisa. Kami ingin mengalami freedom finansial dalam perkara hutang itu. Cara-cara manusia tidak bisa semuanya. Ya, Anda perlu percaya terkasih, tidak pernah ada kata hutang itu selesai dengan gali lubang tutup lubang. Tidak pernah bisa. Pinjam sini tutup lubang yang lama. Pinjam tidak bisa. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Apa yang saya lakuin? Itu karena kesalahan kami berdoa minta ampun sama Tuhan. Kami doa puasa minta belas kasihan Bapak, Tuhan ampuni kami. Udah kami nggak tahu Tuhan, kalau hari ini maaf kata sampai saya bilang dibunuh oleh debt collector silakan, saya bilang gitu. Yang penting aku bertobat Tuhan. Tapi kan itu kayak apa ya? Jadi kayak Hana berdoa, Tuhan kalau nggak kau bikin aku hamil Tuhan, gitu kan? Aku udah berdoa. Gitu Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi engkau tidak pernah akan permalukan orang percayamu. Dari pertobatan itu, Tuhan bikin miracle luar biasa sekali. Ya, kami terus lewati prosesnya, mungkin sedaging sepertinya malu. Orang tahu siapa kami, orang tahu bagaimana pergumulan keuangan kami begitu. Orang mungkin merendahkan kami, tapi selalu itu. Padang pasir kami lalui, ya, nama mungkin dicap jelek orang, stigma jelek, kami selalu itu. Kami belajar itu. Kami berangkat dengan iman. Waktu berdoa Tuhan berarti selesaikan kami berarti dengan iman kami potong 4 kartu kredit itu. Kami imani, berangkat tetap tanggung jawab kami berusaha betul harus bayar, cicilan bayar gitu. Tapi secara logika manusia tidak mungkin lunas dengan ketentuan waktu, tidak mungkin bisa gitu. Terus berjalan waktu, tiba-tiba setelah kami berpuasa sekian lama, Tuhan kasihkan istri harus resign dan saya harus full timer, gitu. Kami kerja dapat 2 pendapatan, ya malah minus dan ada hutang. Tapi hari itu saya belajar, wah Tuhan kok bertambah berat Tuhan nanti. Logika manusia saya gitu, tidak mungkin 2 pendapat saja hutang, apalagi cuma 1. Saya bilang istri, mah karena apa? Gaji istri saya itu 3 kali lipat gaji saya, karena dia ikut perusahaan Jepang. UMR-nya bukan ikut UMR Semarang, UMR internasional. Waktu saya masih ingat gaji kota Semarang UMR masih sekitar 315 kalau nggak salah. Istrinya sudah 750 kan sih. Ya. Jadi banyak dia gajinya dan eman-eman harusnya. Tapi Tuhan bilang, taati apa yang aku perintahkan. Oke, kami bergumul panjang lebar, kami sharing dengan mentor kami, udah taat firman Tuhan. Oke. Dan keputusan istri resign. Istri resign, tidak tunggu lama, saya full timer di gereja. Dan kita tahu ya, kita bukan ngomong nominal, kita kerjanya bukan kerja besar yang mungkin secara keuangan belum hebat-hebat amat seperti kerja yang lain. Persembahan kami sebagai hamba Tuhan tidak banyak. Ya, harus hidupi 5 jiwa gitu. Logikanya tidak masuk. Tapi hari itu kami taati apa kata firman Tuhan. Saudara terkasih, tidak nunggu lama. Setelah istri keluar, kami hidup dengan apa yang ada, masih ada hutang gitu. Tuhan bikin mujizat. Nah, istri itu singkat cerita adalah kepercayaan bosnya di perusahaan yang lama ini. Dan dia cuma ngambil gaji saja tiap bulannya. Ternyata perusahaan itu selalu ada bonus-bonus dari misalnya produksinya bagus, terus sampai target dan sebagainya. Karena bagi dia gaji sudah cukup gitu kan. Nah karena sudah mentok, karena namanya orang kadang punya masalah, sudah ada jalan keluar kan, blank gitu. Udah resign saja begitu, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena waktu kami berdoa dapat Tuhan itu, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Singkat cerita, kami komitmen berhenti dari kartu kredit, cukup dengan gaji, tetap nyicil tanggung jawab utang kami. Tiba-tiba
ya, perusahaan lama mitra bisnis dari perusahaan yang saya bekerja itu sering dia bagi bonus gitu. Dan istri tahunya istri masih kerja di perusahaan itu, ditelepon, Mbak Sarah, ini aku mau transfer ya, bonus rekanan dari perusahaan kita sekian, berapa ratus juta begitu dikasih untuk semua karyawan. Pak, langsung aja ke rekening perusahaan. Ya kenapa? Biasanya kalian tidak secara keluar. Oh ya? Jadi saya tidak berterima lagi Pak bilang gitu. Yang ternyata oke, dia nunggu bosnya istri, kasihkan yang sekian persen buat Mbak Sarah ya, sebagai tanda kasih kami selama itu dibantu dalam bermitra. Saudara terkasih, hutang kami yang kurang berapa puluh juta tertutup bahkan plus, bahkan surplus saudara. Akhir ya Mas, saya betul kartu kredit di Bank Mandiri, kami datang ke sana tutup semuanya kelar. Kami nangis di bank itu, mengucap seluruh orang heran kenapa? Hari ini kami menikmati namanya freedom finansial. Itulah Tuhan kita terima kasih. Ya, nanti akan saya tampil lagi ada yang lain saudara. Mana doa itu mengubahkan yang tidak menjadi mungkin. Cek son. Ya, kedagingan kita, enggak apa-apa itu kasih. Kalau harus malu, toh kesalahan kita kan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah permalukan kita ketika kita mentaati firman-Nya. Sampai hari ini enggak ada lagi, Mas Eko tukang penghutang, Mbak Sarah tukang hutang. Enggak ada orang bilang seperti itu. Justru aku melihat bagaimana kehebatan Tuhan dinyatakan di sana. Kok bisa ya Mas, Mbak? Kok bisa ya Pak Eko, Bu Sarah? Because Jesus. Jadi kesaksian kan? Iya. Itu beberapa yang kami keluarkan spirit itu. Dan banyak orang mengalami itu. Ini ada bakah? Kok putus-putus? Takutnya ini diserobot sama setan ini. Gitu ya. Kita berdoa dalam nama Yesus, lancar semuanya ya. Itu yang pertama dikasih. Ya jadi aplikasinya, jaga kekudusan hidupmu supaya doamu penuh kuasa. Amin. Karena hari-hari ini setan sedang menembakkan panah apinya untuk membuat Anda dan saya tidak mengalami apa yang Tuhan ingin kehendapi dalam kehidupan kita. Dengan cara ini berkasih, kita dibuat kompromi dengan kedagingan, kompromi dengan kebiasaan buruk, kompromi dengan kemalasan kita, kompromi dengan masa lalu kita. Tadi Bu Mary sampaikan, jangan kembali ke Mesir, jangan tengok belakang, mati jadi tiang garam nanti. Dunia tidak pernah menawarkan sesuatu yang kekal, bahkan ada tuntutan-tuntutan di belakangnya. Kalau kita kompromi, hati-hati, hati-hati berkasih. Ya, saking lain orang, banyak orang ingin berhasil kompromi dengan setan, kompromi dengan okultisme, dituntut nyawanya, dituntut keluarganya, dituntut kehidupannya, masa depannya. Ya bersyukurnya masih hidup. Akhirnya ketemu Tuhan, lihat pelayanan kita, dipulihkan Tuhan. Ya, kan gitu ya, jangan sampai itu kasih ya. Tidak terjadi cuma pelamongan di tempat lain ya. Amin. Ya, itu yang pertama. Bagaimana doa kita penuh kuasa jika kita hidup benar, ya. Hidup dalam kekudusan. Yang kedua, next. Jika kita berdoa dengan penuh keyakinan. Ya, dikata tadi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, dengan yakin didoakan. Jadi doa itu harus lahir dari hati yang percaya. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Yakobus 1:6a mengatakan begini nih. Hendaklah ia memintanya, berdoanya dalam iman dan sama sekali jangan dengan bimbang. Ya, pastikan betul. Ya, kebimbangan, keraguan itu seperti kanker, menggerogoti keyakinan kita akan Tuhan terkasih. Harus dibuang. Apa yang perlu kita lakukan terkasih? Ini. Anda percaya enggak? Seberat apapun masalah Anda, pasti ada solusinya di dalam Tuhan. Itu letaknya di mana? Kepercayaanmu letaknya di mana? Kepercayaan Anda letaknya di mana? Di hati. Tapi belum tentu di pikiranmu percaya. Betul? Besok bayar sekolah tapi gak ada duit. Besok mau makan gak ada beras. Ya besok mau ke gereja gak ada uang buat angkot. Masalah kan? Tapi aku percaya Tuhan, ada mujizat. Besok bisa ke gereja, besok bisa makan, besok bisa bayar sekolah anak-anak. Tapi pikiran kita, kalau udah ada bagaimana ya? Makan apa ya? Maksudnya makan angin. PR-nya tuh, mengkonekkan pikiran kita dan hati kita. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Belajar terus tiap hari memperkatakan, merenungkan itu di mana? Di sini. Bu Maria seorang pendidik, mesti ngajari anak didiknya belajar. Ayo menghafal ya, nggak mungkin menghafal di hati kan? Menghafal di mana? Di pikiran gitu kan? Ya itu sama,
Hafalkan firman, perkataan firman, supaya apa? Pikiran dan hati kita connect. Kita udah terima Yesus nih, Yesus di hati kita. Connectkan dengan firman-Nya di alam pikiran kita. Makanya Roma 12 bilang apa? Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Supaya akal budi pikiran kita connect dengan hati kita. Ada masalah bukan, nanti bagaimana ya. Ada masalah, kesempatan masalah. Untuk aku next level. Masalah kesempatan aku ngalami Tuhan. Beda responnya terkasih. Amin. Iya, belajar itu prakteknya begitu terkasih. Saya belajar begitu. Banyak hal kami alami sepertinya tidak mungkin secara manusia. Begitu kayak mengkonekkan pikiran kami melalui firman-Nya dan hati kami. Kadang kami tidak perlu menyampaikan pokok doanya. Tuhan beracara di sana. Tadi Bu Maria nyuplik tentang Meru Soloro gitu ya, di panti asuhan. Saya ngalami itu. Waktu itu anak saya masih kecil, masih si Nikolas yang sekarang kuliah itu ya. Kami masih tinggal di daerah perumahan Sampangan. Singkat cerita, kami duit udah mau habis, itu mendekati Lebaran. Mendekati Lebaran, saya waktu masih punya pembantu, dia pamit mau pulang. Saya bingung nih, ya kurang 2 hari, dia izin mau pulang, sudah saya izinkan, tapi saya tidak punya ngasih THR ke dia. Kan tidak mungkin, dia pulang-pulang mbak gitu, kan tidak mungkin. Gitu. Aduh gimana gitu. Hari itu, malam itu, saya berangkat pelayanan persekutuan gitu. Ya istri melis gitu, ya nanti harus ngasih THR mbaknya sekian. Kebutuhan ini susu Niko juga mau habis sekian, total semuanya sekian juta gitu. Nah, lalu yaudahlah mah berdoalah, aku tak pelayan aja lah, benso konsen, jangan bebani dengan pokok-pokok pengeluaran gitu kan, doakan saja gitu. Berangkat pelayanan karena anak masih kecil waktu juga agak meriang, saya ingat betul, jadi istri ikut pelayanan, saya berangkat sendiri. Ya aku yakin Tuhan, kau bikin miracle, udah pernah ngalami itu, pasti bisa ngalami lagi. Ya pulang ke rumah, pulang persekutuan juga belum ada miracle, sudah belum ada mujizat. Daging begitu kan, tapi hatiku tetap percaya gitu. Pikiranku mulai aku tundukkan kepada kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu saya berdoa, saya ambil gitar nyembah Tuhan, kami mesbah keluarga, saya perkataan firman. Ya, singkat cerita kasih besok pagi saat habis saat teduh, saya bersih-bersih rumah, lagi nyapu rumah gitu. Tiba-tiba ada mobil ya kebablasan mundur berhenti tanya, Pak mau ke rumahnya Pak Eko Lukas, bilang gitu. Oh iya di sini. Saya sendiri, kenapa Pak? Pak saya diutus bos saya, namanya Pak ini, mengantarkan ini. Tiba-tiba terus dari bagasinya keluar paketan sembako. Yang hebat lagi udah terkasih. Ya paketan sembako, kami udah habis juga paketan sembako. Yang hebatnya itu, ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Susu anak saya masih ingat betul, dia masih kecil, minum susu Denko rasa madu 1+. Bayangkan, tepat bawa susu. Padahal saya tidak pernah ketemu orang ini. Maksudnya orang itu dekat ini. Plus amplopan juga tentunya gitu ya. Karena mau nyangoni Mbak Eda sebagainya. Singkat cerita, bisa nyangoni Mbak Eda pulang, masih sisa juga. Plus sembako. Ya. Bagaimana Tuhan nyata udah dikasih? Ya tadi, belajar mengkonekkan hati dan pikiran kita seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Singkat cerita, loh ini dari siapa Pak? Ini sopirnya gitu ya. Namanya Pak ini, saya ingat-ingat, oh iya ternyata ini orang pernah salin sekian tahun yang lampau, mau cerai, mau bangkrut usahanya, kita lain puji Tuhan terpulihkan. Ya beliau ada pertemuan bisnis di kota Semarang, lalu ingat iya ya, itu kalau nggak Tuhan nggak ada mungkin kan, ingat itu jual bertahun-tahun, nggak ingat pun nggak ada masalah bagi dia gitu. Tapi dia ingetin Tuhan, ingat kau punya utang loh misalnya gitu kan, ke hambaku loh bilang gitu, ingat tuh. Cari alamat saya nggak tahu, dia tahu saya melayani di GKKD begitu ya. Telepon sekre, waktu itu masih Mbak Lisa, admin kantornya, belum Mbak Tri gitu ya. Kasih nomor saya, kasih alamat saya, dicari-cari ketemu. Itulah Tuhan kita. Apa yang perlu kita lakukan di dalam Tuhan? Amin. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Ini PR terbesar. Untuk orang mengalami miracle lewat kuasa doa yang dinaikkan kepada Tuhan, musuh terbesar adalah kebimbangan atau keraguan. Buang. Amin. Buang Bapak terkasih. Mari belajar betul. Ini hal sepele, tapi kadangkala kita menyepelekan sehingga kita tidak pernah melihat kuasa doa itu bekerja dalam kehidupan kita. Saya mau tanya terkasih. Sebagai manusia, kita punya tidak rasa bimbang, keraguan? Itu manusiawi. Tapi perlu kita kontrol, kita kendalikan. Kita punya otoritas itu gunakan. Jangan mau dikendalikan. Kalau dulu sebelum kita kenal Tuhan, masalah mengendalikan kita. Tapi hari ini yuk,
Sekarang jadikan aku adalah pengendali masalah. Amin. Dulu kita dikendalikan, sekarang kita ubah. Masalah, sekarang aku mengendalikan engkau. Karena Yesus di dalamku lebih besar pada engkau. Gitu harusnya. Amin. Itu orang percayanya Tuhan, orang benarnya Tuhan ya. Next yang ketiga, terkasih. Supaya doa kita berkuasa. Jika kita berdoa dilakukan dengan apa? Penuh komitmen dan konsisten. Yuk kita baca Efesus 6 ayat 18b ini. 2, 3. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan apa? Ya, komitmen dan konsisten terus menerus. Itu cara untuk kita melatih supaya kuasa doa itu langsung aktif ketika Anda naikkan. Ya, seorang tentara tidak mungkin cuma dia waktu mendaftar pertama kali latihan fisiknya tiap hari. Kebetulan saya tinggal di Serondol, depan kami itulah markas Bandeng Redes gitu ya. Tiap hari saya lihat. Dan perumahan kami itu sering bikin area mereka olahraga dengan nyanyi-nyanyi yel-yelnya gitu ya, dan yelnya BR gitu. Semangat. Pernah dia berhenti dengan tanya, "Mas, ini tiap hari?" "Iya Pak, tiap hari." "Ada waktunya Pak, tiap hari bisa 3-4 kali. Dari subuh ini, setelah kami sholat subuh Pak, kami keliling. Nanti siang ada lagi, nanti menjelang malam ada lagi. 3 kali minimal." Untuk apa? Stamina tetap jos. Kalau mau digunakan mereka ready, siap kan? Berangkat kalau diutus oleh negara atau dibutuhkan oleh negara. Hal sama. Kalau kita terkasih suka berlatih seperti ini, terus berdoa. Bagaimana Pak kalau nggak ada masalah nggak harus berdoa? Justru ketika Anda tidak punya masalah, itu kesempatan Anda mengupgrade dirimu supaya kualitas doamu itu teruji di sana. Jangan berdoa nek ada masalah tok. Bukannya tidak bisa, berat ya terkasih. Anda terbiasa berdoa kalau ada masalah tok, itu enggak akan menimbulkan kualitas dalam doamu. Ya, jangan jadikan doa sebagai alternatif, tapi jadikan sebagai pilihan utama. Itu orang punya komitmen. Ya, kadang saya melatih betul ke keluarga kecil saya lah, jadi supaya saya bisa menceritakan ke jemaat begitu saya. Kalau sakit jangan buru-buru minum obat, berdoa dulu. Ya kenapa Alkitab juga menegaskan gitu kan? Tidak ada, kalau kamu sakit minum Botrek ya, kalau pusing. Ya, kalau batuk minum Pexagrip atau apa gitu, enggak kan? Tuhan ngomong apa? Oleh bilur Yesus sakit penyakit, ya sembuhkan. Ya saya 53 bilang apa? Ya kan? Sakit penyakit kita, penderitaan ditanggungnya kan? Udah dia tanggung semuanya. Oleh bilur Yesus kita sembuhkan. Selatih gitu kan anak saya. Kalau sakit berdoa dulu. Ya alhasil nanti Tuhan izinkan lewat obat, lewat medis, lewat dokter, ya monggo enggak apa-apa. Tapi melatih iman kita dulu. Karena saatnya nanti siapa tahu gitu loh. Tuhan izinkan betul seperti Yusuf, seperti Ayub, ada padang gurun, ada lembaga kelam kita lewati. Udah terbiasa, tidak kaget. Kenapa Daud bisa bilang di Mazmur 23 dia bilang, ya sekalipun aku dalam lembaga kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadam tongkatmu. Dia tahu ada penyertaan Tuhan di sana. Kenapa dia bisa ngomong itu? Karena terbiasa latihan. Betul? Ketika menghadapi panglimanya Filistin siapa? Yang raksasa? Goliat, dia bilang apa? Ya, dia terbiasa latihan kan, beruang, dia menerkam dombaku, sehingga aku hajar. Apalagi engkau, orang tidak bersunat hari ini demi nama Yesus, demi nama Allahku, pada tentara Israel kau hina, aku akan habis engkau. Ya, kenapa? Terbiasa latihan. Kalau enggak, nanti ada masalah munculnya apa? Masalah meneh gitu kan? Kapan ngalami kemuliaan Gusti? Kapan ngalami kemuliaannya Tuhan? Selalu komplain. Tapi kalau orang terbiasa latihan dalam doa-doanya, dilihat masalah, itu kesempatan untuk dia lulus next level di dalam Tuhan. Betul enggak? Terima kasih. Ya, jadi orang Kristen jangan alergi kalau ada masalah. Kecuali Anda suka cari-cari masalah. Itu harus diharamkan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau ada masalah itu kesempatan. Kayak kita sekolah dulu kan. Ya, ada namanya ujian. Betul enggak? Bu Maria ya, kalau sekolah kita ada ujian. Ya, sepintar-pintarnya kita, kalau kita tidak pernah ikut ujian, bisa naik kelas enggak? Enggak bisa. Itu ketetapan. Itu peraturan dalam dunia pendidikan.
Sama pendidikan di dalam Tuhan begitu. Kalau kita tidak pernah melewati pencobaan, tidak pernah melewati ujian, kita tidak pernah next level di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak gampangan yang nanti mudah diombang-ambing oleh dunia ini. Justru itu pembentukan siapa kita sebagai orang percaya lewat masalah, lewat pencobaan. Jadi bersyukurlah, berterima kasih. Kalau Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupanmu, itu cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kapabel, yang melintang di dalam Dia. Amin. Supaya ini loh, tahun penggenapan kau nikmati. Ya, siap mengalami ini? Posisikan diri menjadi orang-orang benarnya Tuhan. Terus berdoa dalam keyakinan penuh, gak ada keraguan. Terus konsisten, milik komitmen penuh kepada Tuhan. Kau akan lihat. Ada contoh beberapa dari perkara yang dikasih. Next. Ya, ini dampak nih, doa yang penuh kuasa ini. Doa yang penuh kuasa itu akan menghadirkan intervensi Allah atas segala apa yang kita pergumulkan. Kalau Allah mengintervensi, Allah bertindak, apa yang mustahil? Tidak ada. Amin. Saya pernah kesaksian kan, waktu saya kecelakaan jatuh dulu di gereja itu kan, harusnya 6 bulan masa pemulihan, cuma 2 minggu. Itu Tuhan yang kita lihat. Yehova Rafa terjadi gitu kan. Bilurnya terjadi kan menyembuhkan. Harusnya operasi bedah wajah, pasang pen, tangan saya patah sampai hari ini. Cuma bekas jahitan doang di sini, sama di bibir ini. Yang lain sembuh dengan caranya yang ajaib. Apa yang mustahil itu kan? Jadi kalau orang berdebat masalah sakit, masalah keuangan dan sebagainya, saya pernah mengalami semuanya. Karena Tuhan kita yang pernah mengerjakan, yang membelah laut di zaman Musa, hari ini Tuhan yang sama bisa mengerjakan buat kita. Amin. Yang menundukkan badai zaman kita para rasul menyeberang Galilea, Tuhan yang sama bisa mengerjakan buat kita. Apa badai hidupmu? Apa gelombang hidupmu? Tuhan yang sama sanggup menyelesaikan buat kita semuanya. Amin. Mari kita kasih belajar betul melihat perkara ini. Dia mengintervensi semuanya. Ya, doa itu bisa masalah alam roh. Engkau menciptakan di alam roh, akan terjadi alam real jasmani kita. Kalau kita belajar tentang penciptaan, kitab Kejadian gitu ya. Tuhan bilang, jadi terang jadi terang, jadi air jadi air. Dengan firman-Nya, dengan doanya kalau kita bahasakan, maka jadi. Hal yang sama, kalau aku sakit, aku sembuh. Boleh sembuh. Saya masih ingat betul ketika saya masa pemulihan di Opnam di rumah sakit Ketilang sini gitu ya. Hari kelima, malam kelima itu, saya tidak bisa ngapa-ngapain 5 hari, bayangkan, mulut nutup gini, kayak dijahit. Tidak makan, tidak minum, tidak bisa selang infus. Gitu. Dalamnya gumpalan darah, semua orang patah, hidung, gumpalan darah, tidak bisa jadi sumpeli pakai kasa, mulut juga sama, ini patah, tangan patah, gitu. Ini retak dari saya, gitu. Bahkan jadi pembengkakan karena bentur bengkak di otak gitu ya, harus operasi semuanya. Hari itu saya nyembah Tuhan, tangan patah, tapi yang sini masih bisa pegang HP gitu kan. Saya chatting istri saya, mah sini mah dekat ke bed tempat tidur saya, nyembah Tuhan. Saya masih lagunya adalah tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Hampir 1 jam kami menyembah Tuhan, karena saya bisa ngomong yang nyanyi istri saya nyembah dalam hati gitu. Istri sudah capek, ya aku mau tidur ya, oke tidur rumah. Tiba-tiba saya batuk, enggak keluar darah, begitu ya, kerak tiba-tiba semua yang patah dan sebagainya tahu-tahu kembali ke tempat asalnya. Ya. Kalau mau lihat next time bisa saya bawakan before afternya, hasil ronsennya gitu ya. Ya waktu jatuh dan setelah Tuhan pulihkan semuanya. Sampai sekarang pada waktu patah ini, tangan kanan saya itu ada serpihan tulang yang harus diambil kalau nggak busuk. Tapi waktu akhirnya datang ke dokter ortopedi, di ronsen lagi, itu udah kembali semuanya, serpihan hilang, nggak tahu kemana. Tuhan kita ajaib. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati apa? Tuhan sediakan bagi siapa? Anda dan saya orang mengasihi Dia, amin. Jadi jangan lihat masalahnya, tadi poin awal. Doa itu jangan fokus kepada masalahnya, kepada Tuhanmu dan kepada dirimu. Karena kan mengalami itu, amin. Yang berikutnya, tidak ada yang tidak mungkin lewat doanya berkuasa tadi. Ada mujizat, ada miracle di sana. Menjadi proses dalam seluruh aspek hidup kita. Berdoa tadi kita menikmati prosesnya Tuhan untuk kita persiapkan sebagai wadah berkat-Nya dan mengalami apa-apa yang dahsyat dari Tuhan. Karena ciri-ciri jawaban doa daripada Tuhan itu apa? Tadi, seperti pujian tadi. Apa tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul hati, Tuhan sediakan bagi kita. Ya, saya doa minta kesembuhan waktu kecelakaan itu, besok saya sembuh, sudah terkasih. Ya, Tuhan tambahkan motor. Gitu. Ada berkat plusnya kan, nggak pernah kita dengar. Doain minta sembuh, minta pulih, Tuhan tambahkan berkat plusnya. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah iseng-iseng sama kita ketika kita ditempatkan, diizinkan Tuhan ditempatkan di padang gurun.
ada maksud rencana Tuhan yang besar. Kenapa Israel harus 40 tahun di padang gurun? Dan yang masuk ke sana yang 20 tahun ke bawah. Cuma 2 orang yang usia tua, Kaleb dan Yosua aja. Yang lainnya mati padang gurun. Karena tidak konsisten tadi. Tidak komitmen dengan Tuhan. Dia badul boleh cempe kata orang Jawa. Bergudul karepe dhewe. Gitu kan? Musa lagi nikmati fellowship dengan Tuhan, terima perintah Allah, di bawah lagi bikin patung lembu emas gitu, patung anak lembu emas gitu ya. Sembah-sembah di sana. Ini kan badul gitu kan. Udah tahu, jangan lihat Mesir, jangan ingin hal yang Mesir lagi. Akhirnya terjadi kan, penyembahan berhala di padang gurun, mati semuanya. Jangan sampai ya. Warningnya itu, peringatannya, jangan sampai kita kembali ke masa lalu kita. Tidak ada untungnya, terima kasih. Ya walaupun Pak Untung Bapak sudah meninggal gitu ya, tapi untungnya kami nikmati. Next gitu ya. Kehidupan kita dipenuhi damai sejahtera dan suasana surgawi. Kalau doa berkuasa. Filipi 3 mengatakan ya, berdoalah segala sesuatu yang akan dalam ucapan syukur kepada Allah dengan permohonan dan ucapan syukur. Yang maka dikatakan ayat 17, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi jawaban doa instan apa? Jawaban doa ini adalah damai sejahtera, kekuatan, ketenangan. Masalah belum kelar, tapi ada damai sejahtera Allah, ada kekuatan Allah yang menopang kita, sehingga tidak mampu lewati prosesnya sampai kemenangan, pemulihan jadi milik kita. Amin. Ya mindset kita, pola pikir kita sampai ke sana berkasih. Kalau enggak, kita akan repot sendiri. Kalau fokusnya ke jawaban doa, kita akan dikhawatirkan, akan kecewa sama Tuhan. Ya karena cara Tuhan beda dengan cara kita. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Betul enggak? Kita ngalir aja. Jangan lunturkan kepercayaanmu, konekkan hati, kepercayaan dan pikiranmu, nikmati prosesnya. Tuhan akan topang kita dengan kesempurnaan kuasanya sampai kemenangan jadi milik kita. Buang keraguan, buang kebimbangan. Termasuk hal yang lain, kepahitan, sakit hati, kekecewaan, buang semuanya. Kedengkian, amarah, kebiasaan buruk, buang semuanya. Itu penghalang, itu racun, itu kanker, buang semuanya. Ya, nah, ini ada contoh nih. Dikatakan di Yakobus 17 nih, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, ya, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Elia sama, ya, dia juga hamba Tuhan, dia juga manusia biasa, punya kelemahan dan kekurangan, tapi ketika bersungguh-sungguh berdoa, dengan keyakinan penuh, dengan komitmen penuh, maka dikatakan, bayangkan, gak ada sejarahnya kan orang bisa menghentikan ya hujan, dan setelah berdoa hujan juga turun, doa kasih. Itulah Tuhan kita. Jadi bukan manusia tapi Allah sendiri bertindak melihat siapa kita. Di kitab Raja-Raja juga ada janda seorang nabi kan. Nabi juga manusia kan, punya hutang kan, bahkan anaknya hari itu mau diambil sebagai jaminan, bahkan yang jadi budak kan. Bayangkan. Jadi jangan melihat sisi manusia ya, kami sebagai pra-pendeta juga manusia. Jadi kami punya kekurangan, maklumi. Ya. Artinya jangan lihat manusia, kau akan kecewa. Kau akan kecewa, tapi kalau kita lihat Tuhan, kita bisa berkarya. Hari itu, ya Elia dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada janda dari seorang nabi ini. Dari seorang penghutang, jadi juragan minyak. Ya kan, betul enggak? Jadi punya hutang besar, anaknya mau dihabis sebagai budak. Hari itu, Tuhan bikin miracle-nya. Dan perempuan janda ini mengikuti perintah Elia, melakukan firman Tuhan tepat. Ya, apa yang padamu? Minyak dalam beli kecil. Pinjam pejunan. Ya, atau apa? Pejunan itu kalau sekarang apa ya? Bisa kuali, ember atau botol besar gitu ya. Ke seluruh tetanggamu. Pinjam sampai habis yang dipinjamin, tutup pintu, tuangkan. Dari banyak hutang menjadi juragan minyak. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Tapi real, nyata. Siapa bekerja? Allah kita. Amin. Apa pergumulan Anda hari ini, terima kasih? Apa pergumulanmu? Seberat apapun juga, angkat imanmu. Jangan ada keraguan. Allahmu sanggup. Apa yang dia kerjakan? Perempuan 12 tahun pendarahan juga sama, ketika dia meyakini dengan imannya, asalku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Terjadi kesembuhan? Bartimeus seorang buta berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia berteriak-teriak itu menggambarkan doanya dan kesungguhan. Seperti yang lihat tadi. Yesus tergerak hatinya. Apa yang kau mau? Aku rabuni aku guru. Sembuhkan aku guru. Jamah sembuh. Bagi Tuhanmu gak ada yang mustahil. Kata puja juga bagi orang percaya, Anda dan saya,
juga tidak yang mustahil. Amin, Bapak terkasih. Mari Bapak terkasih, hari ini kita akan sama-sama berdoa. Supaya hari ini Tuhan berperkara lebih daripada apa yang sanggup kita doakan pikirkan. Saya mengundang pemain musik boleh maju ke depan, singer boleh bantu menyembah Tuhan. Kita akan angkat pujian. Mari Bapak terkasih, dalam hadirat Tuhan biarkan pemusik dan singer menyembah Tuhan dengan lembut. Saya mengajak setiap kita barang 1-2 menit bersaat teduh sebentar di hadirat Tuhan. Mari, saya mengajak setiap kita saat teduh sebentar di hadirat Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Anda boleh renungkan firman Tuhan. Anda boleh coba aplikasikan firman Tuhan tadi dalam hidup Anda masing-masing. Mungkin hari ini kau datang ke gereja ini dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Tapi kau punya pergumulan sendiri tentang perkara doa ini. Mungkin Anda perlu kau perbaharui, ambil waktu perbaharui dengan Tuhan. Ambil komitmen kalau kau berkomitmen dengan Tuhan. Ambil waktu kau selesaikan apa yang kau selesaikan. Hari ini pulanglah dengan satu keyakinan bahwa engkau orang berkemenangan di dalam Tuhan. Engkau orang dilayakkan menikmati miracle-nya, mujizatnya, terkasih. Mari, saya persilakan, barang 2 menit aja, 2 menit Anda bersaat teduh, Anda berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu yang tidak lama ini, ya, karena bagi Allah tidak butuh waktu lama, Allah butuh hatimu. Atau ingin melihat keyakinanmu, Allah ingin melihat kesungguh-sungguhanmu. Anda mau menikmati Tuhan, ambil waktu ini. Terus berdoa. Sampaikan isi hatimu. Apa yang kau tidak sanggup lakukan. Hampiri tanah kasih karunia, hampiri hadiratnya. Biarkan Roh Kudus yang hadir di tempat ini ada di hati Anda masing-masing. Coba bangun interaksi dengan Dia. Ingat, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bangun interaksi dengan Dia. Lihatlah Dia bertata, lihatlah Dia berkarya dalam hidup Anda. Jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus pada kelemahan-kelemahanmu. Lihatlah Tuhanmu yang besar. Tempatkan dirimu menjadi orang-orang benarnya. Kalau hari ini kau diingatin Tuhan, banyak tindakan-tindakan yang tidak benar yang mendukakan hati Roh Kudus, ambil komitmen untuk menyelesaikannya. Supaya kau didapati Tuhan menjadi orang-orang benarnya yang dilayakkan menikmati penggenapan janji firman-Nya. Mari Bapak terkasih, terus masuk dalam hadirat lebih lagi, hampiri tata kasih karunia-Nya. Dengan kerendahan hati kau datang kepada Tuhan. Hampiri. Tuhan tidak pernah melihat setiap kejahatan kita, kelemahan kita, dosa-dosa pelanggaran kita, tapi Tuhan mau melihat hati kita. Kalau kau punya masalah karena kesalahan, karena dosa pelanggaranmu, datang kepada Dia, bertobat, minta ampun sama Dia. Seperti apa yang saya alami. Karena kesalahan kami mengalami kejatuhan itu. Datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Itu pula kenapa Dia mau mati di kayu salib. Tidak hanya menebus dosa pelanggaran kita, Dia juga mengangkat kelemahan-kelemahan kita. Rasa malu kita Dia tanggung. Dia tanggalkan kemuliaan-Nya supaya kita yang orang berdosa ini dilayakkan menikmati kemuliaan-Nya. Hampiri dia lebih lagi. Lihatlah, Dia berkarya dalam diri Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan masuki menyembah Dia. Ini hati kami Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Menantikan belas kasihan-Mu. Menantikan zaman kuasa-Mu Tuhan. Karena kami sadari kami terbatas Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan.
lihat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Lihat setiap kami Tuhan. Lihat kekurangan, kelemahan kami, ketidakberdayaan kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mengangkat iman kami dengan satu keyakinan, dengan satu kepercayaan penuh di dalam nama Tuhan Yesus kan terjadi hari ini. Kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus. Yakin Kau hadir. Yes, hadirat-Mu melawat kami, hadirat-Mu membebaskan kami, hadirat-Mu memulihkan kami, hadirat mengubahkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kemenangan terjadi. Mari bersama-sama kita berdiri katakan bersama-sama. Responi, terima dengan iman. Hadiratnya hari ini melawat engkau. Hadiratnya hari ini membebaskan engkau, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, menyembuhkan ekonomimu, menyembuhkan sakit penyakitmu, menyembuhkan hubungan dalam rumah tanggamu, menyembuhkan, memulihkan bisnis usahamu, pekerjaanmu, dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan menjamin masa depan yang penuh harapan jadi milikmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman, terima dengan iman. Hari ini miracle-nya jadi milikmu, mujizat jadi milikmu. Tanpa terkecuali Allah mengasihimu saudaraku, Allah mengasihimu. Hari ini Dia mengimpartasikan kuasanya, mujizat bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Amin, amin. Ya. Pemulihan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima dengan iman Tuhan. Kami terima dengan iman.